Kalau kita membaca buku-buku para ulama dan biografi mereka, pasti kita akan dapatkan mereka disebut sebagai mazhab ini, mazhab ini. Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali. Ya, ulama di zaman sekarang seperti Ibnu Utsaimin juga mazhabnya Hambali. Al-Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Jadi hampir seluruh para ulama mereka dinisbatkan mereka memiliki mazhab. Bahkan ternukilkan dari Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. La tasta'jalanna, jangan keburu-buru mengambil sebuah pendapat atau sebuah keyakinan yang pendapat kamu itu tidak didahului oleh seorang pun dari ulama Islam. Ini penting. Jadi ulama mengibaratkan kita ini ibarat anak kecil. Ketika melihat ada buah di pohon, kita tidak akan mungkin bisa memetik pohon itu sendiri. Butuh ada orang yang memetik pohon tersebut dan memberikan kepada kita. Iya. Jadi kita membuat sebuah kesimpulan secara ringkas. Kita boleh bermadzhab dengan mazhabnya para ulama bermadzhab. Nah, ini penting. Kita bermadzhab bagaimana cara ulama bermadzhab. Kalau antum ingin bermadzhab Syafi'i, maka antum bermadzhab bagaimana Al-Imam Nawawi boleh bermadzhab dengan madzhab Syafi'i. Bukan mengikuti keumuman orang ketika mereka bermadzhab. Tapi kita menggunakan thariqahnya para ulama dalam bermadzhab. Bagaimana thariqahnya ulama dalam bermadzhab? Pertama, ya, mereka tidak meyakini di luar daripada mazhab mereka adalah mazhab yang batil dan mazhab yang sesat. Karena setiap para imam tersebut mereka saling berguru antara satu dengan yang lainnya. Imam Ahmad berguru dengan Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Iya. Nah, kalau seandainya di luar mazhab Syafi'i itu semuanya sesat, berarti muridnya Syafi'i sesat. Berarti murid gurunya Syafi'i sesat. Ini satu hal. Yang kedua, ketika kita melihat ada pendapat yang lebih sahih dari mazhabnya kita, maka pendapat yang harus kita ambil adalah pendapat yang sesuai dengan dalil, dan kita meninggalkan apa yang ada dalam mazhab kita tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakunu lahul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah. Iya, ketika datang perkara dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memilih di luar daripada apa yang datang dari Rasulullah, ini enggak boleh. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasul, apa yang terjadi perselisihan di antara mereka, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan kalau untuk membaca kitab Al-Imam Nawawi, terkhusus kitab Syarah Sahih Muslim, terkadang dalam sebuah permasalahan beliau berkata, di dalam mazhabnya kami ini ada sekian pendapat, ada 4 pendapat, 1, 2, 3, dan 4. Demikian terkadang Imam Nawawi menyebutkan. Tetapi ketika beliau memilih mana di antara 4 pendapat Syafi'iyah yang berselisih tersebut, terkadang satu pun tidak dipilih oleh beliau. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah ini dan ini. Tidak ada satu pun dari pendapat Syafi'i yang beliau pilih. Karena pendapat ini sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Begini cara Imam Nawawi bermazhab. Jadi kalau kita bermazhab dengan modelnya para ulama bermazhab, itu yang seharusnya. Bisa difahami ya? Dan demikianlah para ulama. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bermazhab dengan mazhab Hambali. Namun ketika ada nas yang menyebutkan di luar mazhab beliau itu lebih kuat, boleh tinggalkan mazhab beliau dan mengambil apa? Nas yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena di luar sana banyak orang-orang
yang mereka ketika membawa pemikirannya karena sudah yakin harus seperti itu. Nah, kalau ditanya dalil apa dalilnya kita wajib bermadzhab, ada dalilnya. Nanti di yaumul qiyamah setiap para imam mazhab membawa bendera mereka masing-masing. Jadi kalau hari ini kita mazhab terkadang Syafi'i, terkadang Hambali, terkadang Maliki, nanti kalau berdiri di belakang mazhab Syafi'i kita diusir. Itu Syafi'inya Syafi'i kaleng-kaleng, bukan Syafi'i benar-benaran. Nanti berdiri di mazhab Hambali, kamu bukan Hambali. Dulu di dunia kadang pindah ke Hambali, kadang ke Syafi'i, nggak diterima kamu di Hambali. Takut nggak orang kira-kira? Ya takut. Padahal nanti di yaumul qiyamah yang membawa bendera itu hanya para nabi dan para rasul. Para imam itu tidak membawa bendera. Dia akan mengikuti siapa di belakang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitulah kondisi dan keadaan. Ketika seseorang beragama, yakin dulu baru cari dalil, ya begitu jadinya. Inilah yang membedakan di antara thariqah ahli sunnah dengan bukan thariqah ahli sunnah. Apa itu? Cari dalil dulu baru yakin. Kalau kita tidak demikian, kita cari dalil dulu, setelah kita dapat dalil baru yakin. Jadi nanti dalil kita akan tunduk kepada dalil. Tapi kalau seandainya kita yakin dulu, setelah yakin cari dalil. Kalau dapat dalil yang sahih, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keyakinannya, dibuatlah hadis palsu. Pada tahun 200 Hijriah, ya, ada satu kelompok orang yang mereka meyakini dunia ini bisa menghalangi kita dengan Allah. Dunia ini adalah sesuatu yang akan bisa mengeraskan hati kita. Jadi cara orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia bersihkan semua dunia dari hatinya. Di antara sebab kerasnya hati yaitu makan yang enak-enak. Cari dalil. Mana ya Rasulullah nggak suka makan yang enak? Justru dalil mengatakan apa? Fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairi ta'am. Kemuliaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lainnya seperti kemuliaan tsarid. Tsarid ini makanan yang paling disukai oleh Rasulullah di antara semua makanan. Apa itu? Daging yang dicampur dengan tepung. Itu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bertamu di rumah seorang sahabat. Waktu itu Nabi dihidangkan roti. Rasulullah melihat sahabat ini, beliau merebus daging. Apa kata Rasul? Kenapa hanya roti saja dihidangkan kepada saya? Kenapa dagingnya tidak dihidangkan? Rasulullah minta daging, nggak minta isi dalam, nggak minta usus daging. Daging diminta sama Rasul. Bahkan kalau beliau pilih daging, beliau pilih dari kaki yang paling depan. Bukan buntutnya dicari sama Rasul, bukan ekor, kukunya mungkin dimakan supaya lebih kelihatan zuhud. Enggak. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ini sedekah dan kau tidak boleh makan sedekah. Kemudian Rasulullah berkata, iya sedekah buat kamu, hadiah buat saya. Daging diminta oleh Rasul. Bisa difahami di sini ya? Nah, akhirnya mereka nggak mendapatkan hadis, dia buat hadis. Hadisnya apa? Hadisnya ternukilkan dari Aisyah. Ya, Nabi SAW berkata, awalul bid'ah fi ahdil Islam asy-syabar. Bid'ah yang pertama kali muncul di dalam Islam itu adalah kenyang. Ini hadis dzuran wa kadzban. Ini hadislah dusta dan palsu di atas namakan kepada Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ahlul batil, demikianlah ahlul ahwa. Mereka akan selalu membawa ayat-ayat Al-Qur'an semaunya mereka. Ketika mereka mengharuskan mentakwil dari sifat-sifat Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud dengan apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dia akan mengatakan tangan di sinilah kekuatan, bukan tangan. Karena kalau kita mengatakan adalah tangan, kita akan menyerupai Allah dengan makhluknya. Nah sekarang kita tanya sama dia, Mas,
Manusia punya kekuatan nggak, Mas? Kan kata dia tadi kan kekuatan supaya mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya. Mas, manusia punya kekuatan nggak? Punya kekuatan nggak kita? Punya nggak? Punya ya. Nah, gimana? Ya beda. Kekuatannya Allah beda dengan kekuatannya makhluk. Kekuatannya Allah itu tidak terhingga. Adapun kekuatan makhluk itu lemah. Kenapa nggak dari awal aja, Mas? Kenapa nggak dari awal saja Anda mengatakan tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk? Tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tangannya makhluk ya tangan seperti kita. Adapun tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Selesai. Kenapa Anda harus lari ke sana, harus lari kemari? Lau kana min indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka kita akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ginilah cara yang membedakan di antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah di dalam beragama. Jadi antum jangan yakin dulu sesuatu sampai dapat dalil. Dan ketika antum sudah mendapatkan dalil, wajib bagi kita semuanya untuk tunduk dengan apa yang datang dari dalil. Jadi pahami di sini?